Perkenalkan, nama saya Puja Umi Selarat Ubun. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul tentang peran guru BK dalam mengatasi permasalahan bullying di sekolah. Oke, langsung saja di pembahasannya. Oke, baik. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bullying. Jadi, bullying sudah diteliti pada tahun 1970 sampai 1978. Dilanjutkan di Eropa, Amerika, Australia, dan Jepang. Penelitian ini dilakukan secara sistematis karena bullying sudah dikenal sebagai penyakit sosial di beberapa negara. Penelitian yang dilakukan dengan pengukuran evaluasi diri dan evaluasi oleh teman menunjukkan bahwa siswa laki-laki lebih terlambat dalam kasus bullying fisik dan verbal daripada siswa perempuan. Dalam teori ini, bullying mengandung 3 unsur berdasarkan seperti bersifat menyerang, agresif, yang dilakukan secara berkali-kali. Perilaku secara langsung, dalam bentuk penyelenggaraan secara fisik dan perilaku secara langsung, misalnya pengecualian secara sosial. Dan juga ada di sini jenis permasalahan bullying, yaitu yang paling dominan dilakukan siswa di kondisi ini terjadi disebabkan oleh keinginan untuk mencederai yang menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik dan melibatkan tindakan yang dapat melukai dan menambah rasa senang pada pelaku saat menyaksikan penderitaan korban. Hal ini sesuai dengan Yayasan Semai Jiwa Insan tahun 2008 menyatakan bahwa bullying dengan melakukan tindakan yang menyakiti fisik merupakan jenis bullying yang bisa dilihat secara kasat mata. Siapapun biasa melihat karena terjadi sentuhan fisik antara permasalahan bullying dengan korbannya, seperti memukul, mendorong, mencekik, dan menggigit. Dan ada juga di sini faktor-faktor penyebab permasalahan bullying. Yang pertama yaitu secara umum bahwa faktor keluarga dan faktor teman-teman sebaya merupakan faktor yang lebih dominan sebagai penyebab perilaku bullying. Siswa menurut Setiawan tahun 2014 penyebab anak melakukan bullying dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga, anak yang melibatkan orang tuanya atau saudaranya melakukan bullying biasanya akan mengembangkan permasalahan bullying juga ketika anak menerima pesan negatif, beberapa hukuman fisik di rumah. Dan juga ada faktor sekolah. Bullying berkembang pesat di lingkungan sekolah yang sering memberikan masukan negatif kepada siswanya. Dan di sini juga ada faktor teman sebaya. Teman sebaya merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi melakukan bullying. Hal dilakukan atas dasar ingin diterima oleh kelompok sosial meskipun individu tersebut tidak setuju dengan pandangan kelompok tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga sebagai lingkungan terdekat, anak atau siswa memiliki anti besar sebagai penyebab terjadinya permasalahan bullying di sekolah. Dan di sini juga ada peran guru BK atau konselor untuk mengatasi permasalahan bullying. Ada beragam upaya dapat dilakukan untuk mempengaruhi permasalahan bullying, diantaranya dengan mengoptimalkan layanan bimbingan konseling. Menurut Paritno tahun 2012, tugas guru BK atau konselor dalam layanan konseling antara membantu mengatasi permasalahan bullying berbagai jenis layanan. Layanan informasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi belajar, pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan. Dan ada juga tujuan layanan informasi adalah membantu siswa agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi sosial, belajar maupun karir berdasarkan informasi yang diperoleh, yang memandai layanan informasi berfungsi untuk mencegah dan pemahaman.
Dan ada juga di sini ciri-ciri peran guru BK dalam mengatasi permasalahan bullying. Peran guru BK atau bimbingan konseling Islam sangat krusial dalam mengatasi permasalahan bullying di sekolah, dan ada juga beberapa ciri permasalahan bullying di sekolah. Yang pertama yaitu identifikasi dini, yang kedua yaitu intervensi cepat, dan yang ketiga yaitu pembentukan lingkungan yang aman, dan yang keempat yaitu kolaborasi dengan pihak terkait, dan yang kelima yaitu evaluasi dan pengembangan. Jadi yang terakhir yaitu tentang kesimpulan dari hasil penelitian saya. Guru BK memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan bullying di sekolah dengan berbagai strategi dan pendekatan yang tepat. Guru BK dapat menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari bullying. Oke, baik. Jadi itu saja hasil presentasi dari saya. Mungkin ada kata-kata dan ucapan yang saya mungkin teman-teman kurang dengar dan kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.